Kalian pernah nggak sih dengar cerita soal jagoan-jagoan lokal? Kayak mungkin di daerah tempat kalian tinggal pernah ada sosok yang dianggap legend banget. Mereka kayak pahlawan yang katanya sakti dan kebal, gak ada takut-takutnya melawan penjajah. Tapi di saat yang bersamaan mereka juga ditakutin sama masyarakat karena kejam dan brutal. Jadi Robert Cribb dalam bukunya Para Jago dan Kaum Revolusioner di Jakarta pernah bilang kalau di era revolusi dunia kriminal itu bagian yang penting untuk mempertahankan republik sebagai kesatuan negara melawan ancaman kolonialisme. Tapi ya namanya bandit, antara tindakan kriminal dan perjuangannya kadang tuh nggak jelas alias ngeblur di mana garisnya. Meski melawan penjajah, mereka itu nggak jarang bertindak seperti para penjajahnya itu sendiri. Nah, para jagoan ini punya kepentingannya sendiri dan nggak segan-segan untuk menjadi vendor kekerasan kalau lagi dibutuhkan. Jadi hari ini aku mau ceritain tentang jagoan dalam tanda kutip yang masih berjaya di awal masa kemerdekaan. Saat Republik masih muda, bahkan masih baby dan belum stabil. Kembali lagi bersama aku, Aurelia Fizal. Selamat datang di Jembatan Waktu. Di awal kemerdekaan, kekuasaan pemerintah Indonesia tuh masih amat terbatas dan waktu itu Indonesia serba kekurangan. Bertahan hidup bukan soal yang gampang, terus waktu itu juga infrastrukturnya hancur, lahan pertanian banyak yang dialihkan untuk keperluan perang dan menyebabkan krisis pangan. Belum lagi ada inflasi karena waktu itu kan masih pada pakai nilai tukar mata uang Jepang, terus tiba-tiba nggak berlaku dan peredarannya tuh masih tidak terkontrol lah ya. Jadi dari sisi keamanan juga berantakan, terus tentara Indonesia juga waktu itu kekurangan amunisi dari senjata, terus juga stabilitas politiknya masih lemah. Di tengah semua kekacauan ini, Republik belum berdaya saat itu. Nah, setelah Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi, pemerintahan lama nggak berlaku lagi. Terjadilah kekosongan kursi-kursi jabatan yang membuat para jagoan lokal yang sebelumnya menjadi pentolan atau mantan pejuang laskar ngiler akan kekuasaan itu. Mereka tergiur kesempatan untuk meningkatkan derajat mereka. Bahkan jika masih ada pejabat lama, mereka nggak segan-segan untuk mendesak jabatan tersebut. Semangat revolusi berarti semangat memperbarui dan itu yang dijadikan pembenaran oleh mereka saat itu. Kemerdekaan Indonesia. Aksi para bandit ini dimulai dengan dua nafsu besar, yaitu balas dendam dan juga penjarahan. Pada waktu itu, ada gelombang besar pelanggaran hukum yang melanda kampung-kampung di Jakarta. Para gerombolan yang dipimpin oleh jagoan lokal ini membalas dendam pada sisa-sisa tentara Jepang yang pernah semena-mena sama mereka dan menyita hasil panen saat itu. Kesatuan-kesatuan yang bertanggung jawab atas ketertiban umum udah nggak bisa lagi membendung pemberontakan ini. Tentara Jepang hanya bisa menerima nasib mereka di tangan para jago. Peristiwa ini bisa kita sebut sebagai revolusi sosial. Jadi banyak orang Jepang yang nggak sempat melarikan diri, mereka langsung dibunuh atau ditangkap. Kalau ada yang selamat, biasanya dijadiin kayak semacam pelatih coach militer untuk pasukan gerombolan waktu itu. Jadi selain Jepang, yang paling menderita dari kerusuhan semacam ini adalah orang-orang etnis Tionghoa. Bahkan waktu itu ada saksi sejarah yang pernah bilang kalau akses air bersih di wilayah Klender tuh waktu itu susah karena banyak mayat orang-orang Tionghoa korban pembantaian yang menyumbat di sumur. Nah, para jagoan ini mungkin punya ideologi yang berbeda-beda dari agama, nafsu pribadi, hingga ambisi kekuasaan yang berbeda. Namun mereka punya kesamaan dalam memilih sasaran serangan, yaitu orang-orang yang mereka anggap tidak berbagi semangat kolonialisme yang sama-sama mereka. Seperti pegawai pemerintahan lama, warga sipil yang dianggap pro-kolonial, dan juga warga etnis minoritas seperti Tionghoa. Jadi seiring berjalannya era revolusi, mereka mulai pakai nickname-nickname buatan kayak bubar, terus ada ribut, gembel, belah, macan, dan lain-lain. Dan mulai banyak juga orang-orang yang lebih mendengar mereka ketimbang para pemimpin nasionalis kayak Soekarno dan Hatta. Dan para jago ini mulai terlihat sebagai pahlawan revolusi yang bisa merepresentasikan kekelasan rakyat terhadap kaum penjajah. Tapi Robert Cribb yang tadi aku sempat sebut di awal, seorang penulis yang pernah menulis soal dunia hitam Jakarta dan kaum revolusioner di Jakarta, dia bilang kalau sebenarnya para jago ini lebih kayak kaum oportunis dibandingkan pahlawan revolusi. Dalam artian,
Oke, kita bisa bilang para Bang Jago ini memang aktif melawan para penjajah dan mereka yang pro-kolonial. Bahkan sempat bergabung dengan banyak laskar sosial kayak Angkatan Pemuda Indonesia atau API, terus ada juga LRJR atau Laskar Rakyat Jakarta Raya yang memang terbentuk untuk memperjuangkan revolusi dengan melawan sekutu Belanda. Tapi, meski punya misi politik, para jago tentunya nggak akan melewatkan kesempatan ini untuk menjarah dan juga merampok. Inilah garis yang membedakan mereka dengan pahlawan revolusi yang sejatinya. Makanya para jago ini panen kuasa di era revolusi. Mereka terus berkuasa sampai akhir era revolusi yaitu tahun 1949 karena kondisi republik memang belum stabil sampai masa itu. Aku juga nemu fakta menarik soal para jago ini. Dalam era revolusi juga ternyata beberapa jagoan berganti haluan karena sempat kecewa dengan TNI. Mereka kemudian bergabung dengan militer Belanda dalam unit bernama Hamot. Jadi setelah revolusi berakhir, Hamot dan jagoan-jagoan ini menghilang dari perhatian, namun warisan budaya mereka seperti premanisme tetap ada hingga sekarang. Nah, setelah menjelaskan latar belakang dan aksi para jagoan pada masa era revolusi ini in general, aku bakal membahas karakter-karakter penting dalam sejarah para jago ini mulai dari pemimpin agama hingga bandit yang menjadi penjabat pemerintahan saat itu. Kalau kita membicarakan para jago di era revolusi, kita tentu nggak bisa melewatkan seorang juragan besar dan pemuka agama yang bernama Haji Darip. Haji Darip ini adalah salah satu sosok yang aktif melawan militer Belanda melalui Barisan Rakyat Indonesia atau BARA. Haji Darip ini pernah menyumbang sebanyak 200.000 orang dari Bekasi pengikutnya ke lapangan Ikada untuk membuktikan kepada pemerintah Jepang kalau Indonesia tuh udah pantas merdeka. Ini sebenarnya aku lebih penasaran gimana cara dia mengorganisir 200.000 orang dari Bekasi ke lapangan Ikada sih. Itu naik apa ya mereka dulu. Selain itu, Haji Darip pernah mengirimkan senjata dari pemimpin revolusi di Jawa Timur, Dr. Mustopo, untuk mendukung perjuangan di Jakarta. Jadi Darip juga aktif bekerja sama dengan LRJR yang tadi aku udah sebut di awal untuk membantu mereka mengusir tentara Inggris dan Belanda dari Indonesia. Karena kontribusinya ini banyak banget yang nganggep Haji Darip sebagai sosok yang karismatik, pemberani, dan dia sempat dijuluki juga Macan Klender. Jadi kalau ada Macan Kemayoran, ini Macan Klender. Nah, Robert Crip lagi ngomong juga dia kalau sebaliknya, kalau Haji Darip ini sebenarnya adalah sosok Godfather. Kalau kalian pernah nonton filmnya dulu, yang ini Don Corleone yang beliau juga berhasil memadukan patriotisme dan kriminalitas dengan hanya menjara dan memeras barang-barang orang yang dianggap pendatang seperti Tionghoa, Eropa, Eurasia, dan juga orang kulit hitam. Akan tetapi, seperti yang aku baca di Historia, putra bungsu Haji Darip, namanya tuh Ahmad Kuryani, membantah itu. Dia justru mengatakan kalau Haji Darip justru melindungi mereka dengan naruh foto Haji Darip di pintu rumah atau toko mereka biar nggak ada yang gangguin gitu, kayak diserang gerombolan atau sebagainya. Nah, selain Haji Darip, ada juga Ahmad Kerun di sebuah kampung dekat Curug Barat Daya, Tangerang, yang pada 18 November 1945 pernah mendeklarasikan dirinya sebagai Bapak Rakyat. Dia memimpin pemberontakan rakyat untuk menghapus sisa-sisa pemerintahan lama. Kerun pun mengarahkan pemimpin BKR Tangerang untuk menggerakkan ribuan massa dari Karawaci dan mengepung rumah Bupati Tangerang Agus Patmanegara sebagai aksi daulat. Nah, sang bupati pun berhasil dilengsarkan dan Ahmad Khairun menggantikan posisinya. Waktu itu Khairun langsung memecat para pamong praja dari bupati sampai lurah dan berbagai aksi rakyat itu langsung di ACC untuk menghapus sisa-sisa pemerintahan lama. Khairun juga sempat memutuskan hubungan kerjasama dengan pemerintah pusat di Jakarta dan Tangerang waktu itu tuh udah kayak negara otonomi. Dan sebenarnya kalau kita pikirin pakai perspektif zaman itu tuh kayak warlord era zaman sehabis kemerdekaan Republik Tiongkok ya, yang banyak warlordnya itu. Nah, Khairun itu tokoh yang penting banget dalam revolusi sosial di Tangerang. Dia terus mendorong milisi untuk tetap aktif. Tapi setelah Tangerang merdeka, situasi malah semakin kacau. Ada organisasi kayak Laskar Hitam yang dipimpin oleh Sheikh Abdullah, seorang peranakan Arab. Jadi Laskar Hitam ini gampang banget dapat senjata dari pasar gelap dan mengatasnamakan Khairun untuk menindas orang Tionghoa dan etnis minoritas lainnya. Banyak juga rumah orang Tionghoa yang menjadi sasaran penjarahan atas nama razia senjata. Kalau mereka nggak nemuin senjata, mereka bakal ngambil barang berharga apapun gitu. Banyak juga dari mereka yang ditahan dan tidak pernah kembali, dan Khairun sebagai pemimpin malah
tidak berdaya atas segala aksi jarah-jarahan ini. Akibatnya Laskar Hitam semakin merajalela dan menyerang siapapun yang masih setia pada pemerintah pusat. Dan Tentara Keamanan Rakyat pun akhirnya mengambil langkah untuk mengambil alih pemerintahan Kerun. Kalau Haji Darip beraksi di Jakarta dan Bekasi, Ahmad Kerun ini di Tangerang, dan aku belum menyebut Jawa Barat ya. Jawa Barat nih juga nggak ketinggalan. Ada satu jagoan namanya Koim. Koim ini ditakuti dan disegani lah sama orang-orang di Cianjur saat itu. Sebagai pejuang revolusi, Koim kerap menyerang tentara Belanda dan orang lokal yang pro-Belanda. Tapi kegiatannya yang heroik ini disusul oleh tindakan teror dan kriminalnya. Koim sering merampok tanpa memikirkan dua kali untuk bertindak kejam terhadap korban demi kepentingan pasukannya. Kelakuan Koim ini membuat militer Belanda gerah dan akhirnya dia dipenjara. Gak lama kemudian, abis dia keluar penjara, dia ditembak mati sama orang. Teror dari para jagoan di Jabar ini terus berlanjut. Di Cibarusa ada pemimpin namanya Pak Macan yang memimpin sekelompok pejuang. Selain menggunakan tanahnya sebagai basis untuk teror seperti Koim, Pak Macan juga dikenal menjual jimat kekebalan dengan harga yang ditentukan oleh dirinya sendiri secara mistis. Nah, ada hal menarik terkait para jagoan ini. Ternyata pemerintah sering mengangkat mereka seperti Pak Macan sebagai pejabat. Misalnya dia jadi kepala keamanan di Cibarusa oleh Soekarno. Terus selain Pak Macan ada juga jagoan lain seperti Bubar yang menjadi Bupati Karawang dan Camat Nata di Bekasi. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ini nggak mengherankan sih ya. Kursi kekuasaan di daerah masih kosong, sementara para jago ini punya influence yang lumayan besar di masyarakat lokal. Seenggaknya kalau waktu itu tuh masyarakat ngerasa mungkin udah familiar sama mereka. Daripada mereka trust issue, kalau yang diposisikan itu orang baru, jadi pemerintah pada waktu itu mengambil langkah yang praktis untuk kebutuhan revolusi saat itu. Mungkin mimpi para jago ini adalah bisa berkuasa sekaligus di satu sisi masih bisa menjarah dan mengambil keuntungan dengan cara apapun. Memang seperti ini kalau kadang-kadang tuh kayak mimpi yang terlalu baik ya untuk di siang bolong. Masalahnya, aksi para jago ini semena-mena dan bikin para pemerintah republik mulai greget sama mereka. Mereka nugasin para tentara keamanan rakyat ke pelosok-pelosok dan di saat inilah perburuan para jago dimulai. Karawang dan Bekasi menjadi wilayah pertama yang dibersihkan. Awal 1946, para TKR juga meluncurkan aksi militer di Cibarusa untuk menangani Pak Macan dan pasukannya. Banyak para jago yang mencoba melarikan diri, bahkan ada yang nerapin ilmu kebal dan pastinya gagal dan akhirnya mereka tertangkap dan tewas. Kerajaan para jago ini juga perlahan menuju kehancuran karena para pejabat republik bilang kalau mereka terpaksa ngelakuin ini karena para jago kesannya tuh kayak bikin republik dalam republik gitu, jadi kayak negara dalam negara, dan melakukan teror. Ketika Indonesia udah benar-benar merdeka tahun 1949, banyak juga para jago yang udah hilang bersamaan dengan berakhirnya era revolusi, yaitu masa kejayaan mereka. Fenomena para jagoan ini sebenarnya mengusik pikiran gue karena mereka itu sebenarnya kayak kontradiksi berjalan ya. Kita nggak bisa mendiskreditkan peran para jagoan ini, tapi di sisi lain kita juga nggak bisa pura-pura nggak tahu kekejaman mereka yang menyiksa warga sipil dan orang-orang yang lemah pada saat itu. Jadi segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video Malaka Project berikutnya. Bye-bye.